Bang, bahas lapor Mas Wapres dong. Jujur aja nih, menurut gue sih ini gak guna ya. Gue objektif aja nih. Paling nanti yang heboh sendiri anak-anak wabah aja. Barisan-barisan sakit hati, terus pengangguran tuh. Mereka yang bakalan kesibukan sendiri tuh. Mereka tuh kalau nyepam ngebuzzer nggak apa-apa, katanya oposisi. Kalau orang pro ke pemerintah sedikit aja, dikatain buzzer tuh sama anak dajjal. Coba kita kaji lagi nih sama-sama gitu. Mau seresponsif apa gitu. Lapor ke polisi aja kalau nggak. Maksudnya kalau nggak dimasukin berkasnya, nggak diterge. Kalian bayangkan aja kalau ada sekitar ratusan ribu WhatsApp masuk setiap harinya, di handle via WhatsApp, nggak masuk akal. Kalau mau bikin sistem pengaduan, bikin aplikasi millennials, baby boomers yang call nggak usah diajak. Lah sekarang aja website dan juga aplikasi pemerintah banyak yang nggak becus. UI UX-nya juga beberapa jelek, kuno. Ini pasti ulahnya baby boomer nih. Terus di aplikasi itu kita juga bisa lampirkan bukti. Jadi nggak omong-omong doang. Sebenarnya konsepnya bagus, tapi implementasinya, eksekusinya nggak bagus. Ini kayak gini customer service loh. Laura, bagi saya ini sangat-sangat konyol sekali gitu. Karena kalau ini adalah program pemerintah, nggak bisa itu kemudian di-branding sebagai lapor Mas Wapres gitu. Ya lapor merah putih atau lapor Garuda misalkan, itu lebih masuk akal. Atau lapor presiden sekalian gitu. Itu lebih benar. Betul sih. Karena kalau lapor Mas Wapres, berarti ini brandingnya ya ke Wapres gitu. Wapres. Bukan pemerintah, bukan presiden. Jadi seharusnya gitu ya, kalau ada program pemerintah dan kemudian mau di-branding kepada posisi tertentu, itu hanya bisa dilakukan oleh presiden. Nggak bisa kemudian bikin program pemerintah atas nama wakil presiden seperti ini. Ini keterangan dari Prita Laura ini jadi seperti menunjukkan bahwa di negara Indonesia hari ini wapresnya itu lebih tinggi jabatannya dibandingkan presidennya. Karena pemerintah bisa bikin program atas nama wapres dan presiden ada di dalamnya. Jadi kan kayak wapres itu atasannya presiden, presiden itu bawahannya wapres. Kan seolah-olah jadi seperti ini, konyol sekali gitu. Jadi ini adalah penjelasan yang sangat-sangat fatal dan salah sekali, dan ya inilah yang menunjukkan betapa buruknya komunikasi antar keduanya, antar presiden dan wakil presiden dan seluruh kubu-kubunya gitu. Karena ada pernyataan-pernyataan yang berbeda. Mensesnek bilang itu idenya Gibran, ide Wapres, tidak ada arahan katanya. Sementara Prita Laura bilang ini adalah program pemerintah yang di dalamnya ada Presiden Prabowo juga. Mana yang benar gitu ya, mana yang benar. Tapi ya bagaimanapun kubu Presiden Prabowo dengan kubu Gibran ini ke depan masih akan berupaya atau berusaha supaya mereka semua terlihat solid dan kompak. Terlihat tidak ada masalah. Meskipun ini sudah menjadi satu kesalahan yang sangat-sangat fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh Gibran. Sehingga reaksi-reaksi politik yang dilakukan selanjutnya ini menjadi lebih menarik gitu. Karena ya bagaimanapun program lapor Mas Wapres sudah berjalan dan Presiden Prabowo masih akan berada di luar negeri dalam 2 minggu ke depan. Jadi program ini akan terus berjalan 2 minggu dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Itulah kelicikan seorang Gibran. Dan itu mungkin ya diwarisi oleh presiden atau bapaknya gitu ya. Ya karena kalau Prabowo Subianto gitu ya, ini kan bagi Gibran dan Jokowi ya bukan apa-apa gitu. Bagi Pak Jokowi dan Gibran, Prabowo adalah menterinya, adalah Menhan gitu. Jadi ya dia dianggap bawahannya. Jadi kalau sekarang kemudian muncul pernyataan bahwa ini adalah program pemerintah gitu ya, ini lapor Mas Wapres ini program pemerintah dan di dalamnya ada Presiden Prabowo, itulah gambaran sudut pandang dari orang-orang di keluarga Pak Jokowi gitu. Ya teman-teman, program dari Wapres Gibran ini mengenai lapor Mas Wapres menjadi sorotan dan ditanggapi oleh para pengamat politik di dalam hal ini. Kenapa teman-teman? Karena kita tahu ketika di launching mengenai lapor Mas Wapres ini, maka itu posisi Bapak Prabowo Subianto ada di luar negeri. Sehingga banyak yang berpendapat berarti ini tidak ada arahan dari Bapak Prabowo Subianto, maka ini adalah inisiatif dari Wapres sendiri, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Dan memang kalau kita melihat teman-teman, kalau ada lapor Mas Wapres itu dibuka untuk
ya supaya masyarakat bisa mengadukan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dengan masyarakat 270 juta lebih di Indonesia, apakah sanggup ya menampung semua laporan-laporan itu? Ya, bisa saja ya tidak mungkin akan tertampung semua itu, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali ya masyarakat yang mengalami berbagai masalah, dan itu apakah nanti hanya sekedar nama saja setelah dilaporkan masyarakat, diadukan semuanya, maka tidak ada jawaban? Ya, itu sama saja ya tidak ada fungsinya tentang lapor Mas Wapres itu. Itu beda halnya dengan misalnya seperti yang dilakukan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama di DKI Jakarta, di mana warga DKI Jakarta boleh datang ke balai kota untuk mengadukan permasalahannya kepada sang gubernur. Nah, itu bisa dilakukan itu oleh timnya, teman-teman, itu karena ya hanya satu ya provinsi DKI Jakarta. Artinya masih bisa lah untuk ditampung ya keluhan-keluhan itu, ya baik itu lewat melalui mungkin SMS dan juga datang langsung ke balai kota. Nah, dengan seluruh Indonesia dengan jumlah penduduk 270 juta lebih, ya hampir 300 juta, apakah itu bisa ditampung atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan besar, ya, apakah ketika masyarakat melakukan atau mengadukan suatu ya masalah-masalah mereka, apakah itu terselesaikan atau tidak? Bahkan yang menjadi pertanyaannya, teman-teman, ya masalah-masalah yang misalnya yang sudah viral pun ya masih belum ada, istilahnya belum ada jaminan itu akan diselesaikan. Nah, jadi itu menjadi protes-protes warga dan juga jadi satu pertimbangan, dan mereka melihat bahwa lapor Mas Wapres ini tidak akan bertahan lama di dalam hal ini. Apalagi ya netizen menduga bahwa itu tidak ada arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita lihat, teman-teman, ya dari sini dikatakan bahwa lapor Mas Wapres, program lapor Mas Wapres inisiatif Gibran jadi sorotan. Ternyata belum ada arahan dari Prabowo, ya Prabowo selaku presiden. Nah, ternyata, teman-teman, ya kita lihat ya apakah ini benar belum ada arahan dari Bapak Prabowo Subianto. Karena ini dilaunching ketika Bapak Prabowo sudah di luar negeri, ya. Oke. Program layanan pengaduan warga lapor Mas Wapres yang digagas Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini tengah menjadi sorotan. Diketahui Gibran Raka Buming Raka meluncurkan program lapor Mas Wapres sejak Senin 11 November 2024. Nah, lewat ya program tersebut masyarakat bisa melakukan pengaduan terkait berbagai permasalahan cukup lewat WhatsApp di nomor yang tertera saja. Ini ya hanya ya lewat pesan WhatsApp, teman-teman, maka itu bisa nggak ditampung nantinya, ya. Sejak diluncurkan program ini langsung menjadi sorotan, bahkan warga ramai-ramai melaporkan berbagai hal, ya. Rupanya program lapor Mas Wapres ini adalah inisiatif murni dari Gibran sendiri. Bahkan belum ada arahan atau masukan dari Presiden Prabowo Subianto terkait program tersebut. Ya, memang, teman-teman, ya walaupun sebenarnya itu adalah program Wapres atau Gibran, maka tentunya ya walaupun itu programnya, maka dia harus sebenarnya untuk mengkomunikasikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya selaku atasannya, apakah ini akan diluncurkan atau nantinya ketika misalnya Gibran melaporkan itu kepada Presiden, maka mungkin ada masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden dalam hal itu. Nah, jadi kita lihat, teman-teman, ya apakah ini sudah disampaikan atau belum? Ya, hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi Rabu 13 November 2024.
Nah, ternyata ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris ya Prabowo Subianto bahwa ya belum ada arahan atau masukan dari Presiden Prabowo Subianto terkait program tersebut ya. Berarti ya Bapak Prabowo Subianto ya belum ya berkomunikasi dengan Gibran di dalam hal itu. Dan tentunya karena ini adalah program Wapres, maka tentu Gibran yang mengkomunikasikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Jangan langsung di-launching, jangan langsung diterapkan di negara ini. Nah, Prasetyo Hadi menilai meski Prabowo belum memberikan masukan terkait program Lapor Mas Wapres, program yang mewadahi aduan dari masyarakat luas itu sejalan dengan apa yang dikedepankan pemerintahan Prabowo. Nah, Prasetyo mengatakan pemerintah pada dasarnya memang menginginkan masyarakat bisa secara langsung mengeluhkan apa yang menjadi permasalahannya. Atas hal tersebut, inisiatif yang diluncurkan oleh Gibran layak untuk didukung. Nah, kemudian pasalnya Gibran selaku pemimpin negara telah membuka wadah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintahannya kalau arahan dari Prabowo secara langsung tidak ada. Nah, ini secara terang-terangan teman-teman, Mensesnek ini mengatakan bahwa belum ada arahan Bapak Prabowo di dalam hal ini. Kalau bentuk programnya ya dari Pak Wapres, kata Prasetyo saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senen, Jakarta, Rabu 13 November 2024. Nah, program Lapor Mas Wapres ini dibuka sejak Senin 11 November 2024. Nah, kemudian teman-teman, setiap masyarakat yang memiliki kendala terhadap urusannya bisa mengadu ke kantor Sekretariat Wakil Presiden Setwapres di Jalan Kebon Seri nomor 14 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga 14.00. Setwapres RI juga memberikan sarana lain untuk warga yang ingin mengadu dengan menghubungi kontak WhatsApp ya yang tertera itu. Ya, pada hari pertama dibuka tercatat sudah ada 20 masyarakat yang melaporkan aduannya masing-masing melalui layanan tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden Pragono Diwiyanto. Nah, kita tidak tahu teman-teman apakah yang 20 ya masyarakat ini yang sudah melaporkan aduannya ya ke melalui Lapor Mas Wapres ini itu sudah ditangani atau belum. Ya tentu ya kalau sudah dilaporkan oleh masyarakat tentu ya harus ada tanggapan dari ya pemerintah ya dari Wapres sendiri di dalam menyelesaikan. Tentu harus ada solusi. Karena ya kalau tidak ada solusi berarti itu sama saja tidak berfungsi tentang Lapor Mas Wapres itu. Nah, teman-teman silakan memberikan komentar Anda. Ya, sampai kapan bertahan Lapor Mas Wapres ini?